Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk di dalam teman-teman sekalian tentang sebab-sebab daripada hati itu keras, ya. Yang paling puncak tentu adalah kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Itu puncak daripada penyebab kerasnya hati. Kapan orang masuk kepada kekufuran, kemunafikan, pura-pura Islam, ya, maka Allah mengetahui isi hatinya. Dan Allah menyebutkan di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahum nar wa bi'sa mathwadh zalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Jadi setiap kali mereka mau berperang, mereka punya rasa takut. Luar biasa ketakutannya. Karena mereka telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Ini penyebab utama kerasnya hati. Gitu kan. Kemudian, yang kedua, tertawa berlebihan. Senyum boleh, ketawa boleh, tetapi berlebihan. Kadang-kadang ada orang, saya pernah bertemu dengan orang, seperti tidak ada jeda detik di mana dia tidak ketawa. Ketawa terus gitu. Tanda tanya juga kan. Dia pakai sendal dia ketawa, dia buka sendal dia ketawa, pakai baju ketawa terus. Kayak orang ketawa normal. Mungkin ada yang lucu orang ketawa, oke. Tapi ada orang begitu. Jadi dia memang sudah sengaja selalu cari, apalagi nih yang buat ketawa. Selalu gitu. Jadi akhirnya orang taunya kalau ketemu dia ketawa terus. Walaupun hal-hal yang tidak perlu gitu loh. Dan ini bermasalah ini. Karena tertawa berlebihan, itu ada dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, La tukthirud dahik, fa inna kathratad dahik tumitul qalb. Jangan kalian banyak tertawa, maksudnya terbahak-bahak yang berlebihan. Ingat, senyum boleh, ketawa boleh, tapi pada batasannya. Nabi SAW tersenyum dengan para sahabat. Nabi SAW pernah tertawa gembira, gitu kan? Sampai Nabi SAW pernah tertawa sampai urat leher beliau terlihat karena gembiranya pada saat beliau menggambarkan ahli surga yang terakhir keluar dari neraka, gitu kan? Karena dia pada saat mau masukkan ke dalam surga, Allah berikan kepada dia 10 kali lipat yang dimiliki raja dunia. Maka saking gembiranya dia mengatakan, Ya Allah, kau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Dia balik karena gembiranya. Lalu Nabi SAW karena gembira akan ada orang masuk surga begini, beliau tertawa. Dan pada saat itu terlihat urat sarafnya, urat lehernya. Alaihissalatu wassalam. Tapi itu ada sebab. Ada orang kadang-kadang tidak ada sebab. Tertawa terus. Semuanya ketawa. Walaupun dia lihat ingin menghibur orang. Dan ini efek bahayanya teman-teman sekalian. Akhirnya dia harus mengarang-arang cerita yang membuat orang lain tertawa. Dan ini berbahaya. Mengarang cerita ini nggak boleh. Ya. Merekayasa akhirnya membuat orang-orang pada tertawa. Ya. Kalau dia tertawa memang karena dasarnya ada hal-hal yang mendorong masalah itu. Ya, mungkin. Tapi kalau tidak nggak boleh sama sekali. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Banyak bicara hal-hal yang kosong dan banyak makan. Kenapa ketawa? Bishr bin Harith berkata, ada 2 hal yang dapat mengeraskan hati. Banyak bicara dan banyak makan. Ya. Dan ini statement sebenarnya yang dimaksudkan adalah banyak berbicara pada hal-hal yang kosong. Kalau orang banyak berbicara pada hal yang bermanfaat, sebentar nasihati orang ini, sebentar nasihatin orang itu, tidak ada masalah. Sebentar bertanya tentang ilmu ini, bertanya tentang ilmu itu, oke. Gitu kan? Itu mungkin. Begitu juga dengan makan, makan yang diperlukan. Ada orang kadang-kadang tidak perlu tapi tetap makan. Walaupun tidak diperlukan. Selalu saja begitu. Akhirnya membuat ngantuk. Ya. Bermasalah dan seterusnya. Jadi makan boleh dalam Islam. Nabi SAW makan, minum, berbicara. Tapi tidak boleh sampai melampaui batas. Karena ini berbahaya. Makanya Iyas Al-Muzani rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur sekali dengan kesolehannya dan kecerdasannya, dia bilang, saya tidak pernah dikala berargumentasi
sama orang-orang. Karena beliau cerdas sekali dan tahu dalil-dalil. Begitu orang bicara sama dia, dia sudah tahu jawaban dalilnya. Dia bilang kecuali satu orang. Hadir di majelis saya, duduk di pojok. Gak pernah bicara. Bertahun-tahun belajar gak pernah bicara. Terus saya tanya dia, kenapa anda ini jarang sekali bicara? Dia bilang, Allah memberikan saya 2 kuping dan lisan 1 supaya saya lebih banyak dengar daripada bicara. Kata Iyas rahimahullah, saya terus ulangi kalimat hikmahnya dia. Allah berikan saya 2 kuping supaya saya banyak mendengar dan 1 lisan supaya lebih sedikit berbicara. Artinya teman-teman, jangan juga antum pulang dari sini. Ya akhi, kenapa? Bukan. Bukan begitu. Tetapi bicara itu, sebelum antum bicara, bermanfaat gak ini? Bermanfaat gak? Kalau mau bertanya, tanya diri sendiri. Ini pertanyaan bermanfaat buat saya gak? Antum mau tanya teman antum di sebelah pakai baju bagus, tanya dulu diri kita. Kalau saya tanya manfaatnya buat saya apa? Oh memang karena kita mau beli, akhi, ukhti beli di mana bajunya? Masuk akal. Tapi kalau satu majelis begini, masya Allah ribuan. Kau beli baju di mana? Kau beli baju di mana? Kau beli baju? Apa manfaatnya? Omong kosong. Makanya Nabi SAW ingatkan dalam poin ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir mau masuk surga selamat dari neraka, ucapkan yang benar atau diam saja. Apalagi kalau antum tidak ada ilmunya di situ. Ada orang subhanallah, kita duduk di satu majelis bicara tentang dia juga di situ muncul, tiba-tiba ngomong kayak dia ahlinya. Kita bicara materi lain, dia juga di situ menonjol. Ini menonjol. Tidak ada orang menonjol di semua bidang, teman-teman. Aneh, gitu kan? Bagaimana dia bisa begitu? Berarti hanya ada riya di sini. Tapi orang yang cerdas adalah dia bicara apa yang dia bisa. Apa memang bidangnya dia bicara. Itu pun setelah mempertimbangkan matang-matang. Kemudian selanjutnya, banyak melakukan dosa. Ya, ini yang keempat. Banyak melakukan dosa. Sekaligus juga lalai dari ketaatan. Nabi SAW bersabda, Innal mu'mina idha adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbih. Fa in taba wa naza'a wa astaghfar ya qalbuh. Fa in zada zadat. Fadhalika ar-rani alladhi dhakarahu Allah fi kitabi kalla barrana ala qulubi ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan dosa maka akan ada bintik hitam di hatinya. Jika ia bertobat dan berhenti dari dosanya, dia merasa itu sesuatu yang besar, dia takut sama Allah, dia tidak mau lagi melakukannya, maka jika dia bertobat dan berhenti dari dosanya dan memohon ampun, maka hatinya akan mengkilat kembali, bersih lagi dan lunak. Apabila dia terus melakukan dosa, maka bertambah pula titik hitam itu, noda hitam itu. Itu adalah ar-ran yang disebutkan dalam firman Allah. Ar-ran ini artinya penutup ya. Yang disebutkan dalam firman Allah sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan untuk menutupi hati mereka. Surah Al-Mutaffifin, surah nomor 83 ayat 14. Jadi ada orang-orang subhanallah yang melakukan dosa, saya bilang tadi. Satu dosa kecil sudah membuat dia gelisah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saking inginnya muhasabah, dia introspeksi diri, dia mengatakan, saya pernah melakukan dosa kecil dan saya melihat Allah mengharamkan saya sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. Awal masalah yang Allah datangkan bagi orang yang mulai membuka pintu maksiat, terharamkan dari ketaatan. Hilang ibadahnya. Malas sudah. Mulai muncul itu. Kalau antum subhanallah, coba komitmen setiap hari menjaga ibadah itu, azan itu kita bangun. Terbangun, bahkan sebelumnya Allah bangunkan kita untuk pergi sholat. Tapi kapan kita buat dosa? Bangun tiba-tiba sudah terang matahari. Kuasa Allah SWT. Kalau para salafus salih menjadikan itu bahan muhasabah. Allahu a'lam antum. Ya. Begitu juga dikatakan tentang masalah, masih di poin ini ya. Poin yang keempat, kelalaian dari ibadah. Jadi dia mau melakukan dosa dan dia tidak kembali serta kelalaian dalam ibadah. Allah mengatakan tentang hati-hati seperti itu dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia.
Apa sebabnya ya Tuhan kami? Mereka masuk jadi ahli neraka. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak digunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari itu. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Gitu. Jadi dia tidak gunakan fasilitas tubuhnya ini justru untuk patuh kepada Allah SWT. Yang kelima, nyanyian dan musik. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, al-ghina yumbitun nifaq fil qalb. Nyanyian dan lagu-laguan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Tapi kan enak Ustaz dengar musik. Iya. Syaitan akan menghiasi itu. Tapi antara Al-Quran dengan musik seperti minyak sama air. Biar antum taruh di satu wadah pasti berpisah. Tidak akan pernah bisa. Antum mau khusyuk, mau merasa tentram dengan Al-Quran, mau merasa menangis, jauhi musik. Salafus soleh kalau jalan dengar musik, tutup kupingnya. Gak mau dengar. Apapun orang katakan teman-teman sekalian, ini resep syar'i. Kalau mau aman hati antum lunak, jangan dengar musik. Sudah selesai. Putus hubungan sama musik ini. Mau orang bicara apapun, mau anasyid islami, terserah. Silakan anda bicara, kalau saya tidak mau. Tutup sudah. Al-Quran dan pengajian. Selesai. Umur antum terbatas. Kalau itu minimal syubhat bisa jadi masalah. Apalagi kalau dasarnya haram. Ini Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang mulia. Mengatakan dari zaman dulu ini. Dia akan memunculkan kemunafikan dalam hati. Artinya ragu dengan Islam. Ragu dengan janji-janji Allah. Itu orang munafik kan. Ragu dengan ancaman Allah. Benar enggak sih saya masuk surga? Benar enggak ada pahalanya? Muncul kemunafikan dalam hati. Wa na'udzubillah. Enggak ada musik, tutup sudah. Tidak ada. Kan kalau tidak dengar musik, kupingnya copot. Mungkin dengar. Nah, ini nggak ada. Malah enak, tentram. Coba ditinggalin seminggu aja. Nanti kalau antum dengar jadi nggak enak kuping antum itu. Apa ini? Itu. Sampai pada tingkat itu nanti perasaannya. Mirip dengan orang yang merokok. Udah ditinggalkan rokok. Lama-lama dia bilang, berapa kali ada ikhwan datang kepada saya. Dulu saat saya perokok berat. Begitu saya tinggalkan karena Allah. Sekarang saya cium baunya saya mau muntah. Kuasa Allah SWT. Allah balikkan karena memang seperti minyak sama air tadi, maksiat sama ketaatan itu tidak bisa ketemu. Antum harus tentukan teman-teman. Jadi orang baik sekalian atau jadi orang buruk sekalian. Tengah-tengahnya nggak bisa. Warna-warni ini nggak jelas. Sekarang jadi orang baik. Kenapa kalau hijrah 100%? Masalahnya apa? Gak ada Pak. Malah rezeki terbuka, malah namanya harum, mana segala macam. Baik, kita lanjutkan dulu sebentar. Kemudian yang keenam ya. Ibnu Qayyim menyebutkan tentang masalah 5 perkara yang merusak hati. Tapi kita masukkan dalam poin ke-6 saja, kita gabungkan. Karena perkataan beliau dijadikan jadi satu. Beliau mengatakan, ada 5 hal yang merusak hati. Adalah yang pertama, banyak bergaul dengan manusia yang tidak jelas. Gak ada agamanya. Semua orang dia mau kenal. Dengan alasan, gak ada masalah lah, nanti gampang. Saya menjadi penyebab hidayahnya. Gak bisa. Kita boleh kenal tapi berbaur, duduk sama mereka, bermajlis sama mereka ini masalah. Masalah. Kita lemah teman-teman sekalian. Jangan bilang kita bisa mempengaruhi orang. Kita sendiri butuh dipengaruhi dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua banyak berangan-angan. Khayalan kosong. Mengkhayal supaya istrinya orang dia dapat. Khayalan. Udah jadi istri orang nggak boleh. Haram. Ya. Banyak berangan-angan kosong. Yang ketiga, tergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ada apa-apa, selalu sakit dokter ini. Mau pinjam uang sama si fulan. Tidak pernah angkat tangan ke langit. Ya akhi dan ukhti. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah berikan saya. Allah kasih. Allah kasih. Mayoritas permintaan kita sehari Allah kasih loh. Cuma beberapa yang Allah belum kasih. Bukankah tiap hari antum lapar dan haus? Hah? Benar gak? Atau di sini ada yang tidak lapar? Baik, apa yang kita bilang? Lapar. Tiba-tiba kita dapat makanan tuh. Haus. Tiba-tiba dapat minum. Capek. Bisa istirahat. Kalau tidak, kita tidak akan kumpul di sini kan. Mungkin satu doa, 2 doa yang Allah belum kasih. Minta kesembuhan misalnya. Allah masih tunda pemberiannya agar dia maksimal dalam berdoa. Mungkin dia minta pekerjaan Allah belum kasih. Karena Allah sesuatu hikmah-hikmah Allah. Tapi yang lainnya Allah kasih gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat, kekenyangan. Atau banyak makan. Tadi mirip dengan yang tadi. Ya, makanya mereka makan tapi tidak sampai berlebihan, gitu kan?
Dan yang terakhir, banyak tidur. Nah, mana tukang tidur di sini? Tidur yang normal. Ada orang subhanallah, kalau dia cuti kantor, dari pagi sampai malam tidur. Sampai besok lagi. Ya akhi, bangun berdiri, bergerak. Merusak hati. Gitu kan? Boleh tidur, bukan tidak boleh. Saya kalau ngantuk capek tidur, kita tidur. Tapi kalau sudah tidak ngantuk, ada orang sengaja gitu. Diranjang aja terus, bermalas-malasan. Jangan bergerak. Pepatah bahasa Arab mengatakan, taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, karena di bergerak itu ada berkah. Kita masih lanjutkan sebentar ya. Masih ada lanjutan tema tentang bagaimana obatnya orang yang sakit hati. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kita melanjutkan tema teman-teman sekalian, obat bagi hati yang keras. Yang pertama sekali adalah membaca Al-Quran. Tentu dengan tadabbur. Dan tadabbur ini artinya berusaha memahami maknanya. Kita mungkin dengan terjemahan ya. Dibaca. Dan dalam tadabbur Al-Quran ini minimal 10 ayat per hari. Makanya para sahabat mengatakan ridwanullahi alaihim, kami tidak pernah melewati sehari kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran. Dengan memahami maknanya. Kemudian yang kedua adalah sedikitnya makan, mengurangi porsi makan. Boleh makan tadi kita bilang, tapi porsinya dikurangi. Dalam arti kata, coba makan pada saat dibutuhkan. Misal kita lagi lapar, lagi butuh, kebetulan bertamu di rumah orang. Gitu. Kalau enggak ya sudah. Karena banyaknya makanan masuk, berarti kita seperti mensuplai makanan banyak, membuat akhirnya badan merasa sangat rileks, akhirnya banyak tidur dan banyak rentetan yang lain. Kemudian yang ketiga, sholat malam. Dan ini adalah sudah umum tentunya. Umumnya kita bangun, sholat malam, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat qiyamul lail. Dan ini kebiasaan orang-orang saleh. Sudah menjadi kebiasaan mereka, tidak mungkin lewat satu malam kecuali sholat malam. Dan Nabi SAW saking rutinnya kerjakan sholat tahajud itu sampai-sampai kalau beliau kelewatan tidur misalnya bangun sudah azan subuh, maka beliau SAW mengerjakan sebelum waktu duha 12 rakaat. Yang tadinya sholat malam 11 rakaat. Kemudian yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah di waktu sahur atau di waktu menjelang subuh dengan doa. Jadi doa secara khusus di waktu itu diperlukan. Itu untuk melunakkan hati. Karena orang lebih khusyuk, lebih segala macam. Dan yang kelima, duduk dengan orang-orang soleh. 5 hal ini digabung di satu statement yang disampaikan oleh Ibrahim Al-Khawwash atau Khawwas rahimahullah. Beliau mengatakan dawa'ul qalbi khamsu asya'. Obat hati yang keras ada 5. Qiraatul Quran bit tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Wa khala'ul batan. Mengosongkan perut. Itu kata membatasi makanan tadi. Wa qiyamul lail. Selalu rutin bangun sholat malam. Udah nggak boleh lagi lewat malam kecuali antum sholat. Walaupun cuma 2 rakaat. Nanti kalau sehari, 2 hari, seminggu, sebulan terbiasa, kita akan rasakan kenikmatannya dan sudah menjadi sebuah pola. Pada saat itu syaitan sudah nggak bisa goda kita lagi. Karena kalau kita masih stuck di satu tempat, saya pernah kasih gambaran untuk kita sama syaitan itu seperti orang yang mau lomba lari. Kalau kita masih diam di tempat garis start, maka dia berleluasa untuk menjatuhkan semangat kita. Kau nggak bisa, kau begini, segala macam. Tapi kalau kita mulai lari, walaupun lari kecil, dia kalau mau menggoda kita, dia harus juga berlari. Dan harus supaya dia bisa menggoda kita,
atau mengalahkan kita, dia harus lebih cepat dari kita. Kalau antum berlari kencang, maka dia akan lebih kerepotan. Maknanya apa? Lakukan ibadah itu dulu. Rutinkan. Nanti kalau dia sudah tercintakan dalam jiwa, sudah terbiasa, jadi nyaman, akhirnya jadi kebiasaan. Dan itu syaitan sudah sulit untuk goda. Yang keempat, wattadarru 'inda sahar. Mendekatkan diri secara khusus kepada Allah di waktu-waktu sahar. Sahar itu mesti di waktu subuh, itu menjelang subuh. Di sini khususnya dengan doa. Terutama doa. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang terkaget di malam hari. Banyak orang kaget pertengahan malam. Lalu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli. 3 jenis zikir digabung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar dan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lalu ditambah dengan satu pendek doa, Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Apa kata Nabi SAW? Maka akan diampuni semua dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa, diijabah doanya. Dia memohon ampun, diampuni dosanya. Maaf, kalau dia sholat diterima. Jadi ini resep yang luar biasa. Kemudian yang kelima beliau mengatakan wa mujalasatus salihin, dan duduk ya bersama orang-orang saleh. Ya, jadi berteman sama mereka, dan itu sudah pernah saya bilang teman-teman sekalian. Yang kita harus garis bawahi adalah berteman itu orang saleh dan saleh di majelis ilmu, di masjid. Tidak akan kita temukan mereka banyak di jalan atau di pasar-pasar. Di majelis begini, lihat kalau ada orang baik, orang saleh dan saleh di depan kita, kenalan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kemudian jadikan dia sebagai sahabat kita. Imam Ahmad punya sebuah statement berhubungan dengan masalah ini. Di antara statement yang dijelaskan itu adalah, dengan apa, waktu beliau ditanya, dengan apa hati bisa jadi lunak? Maka kata beliau, wahai anakku, kepada orang yang bertanya, dengan makanan yang halal. Maknanya, kalau kau pun harus makan, makan dari sumber yang halal. Sehingga betul-betul bisa selamat daripada masalah tadi. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam ya, tadi kan sudah 5 ya. Sebenarnya poin 1 tapi ada 5 hal disebutkan tadi. Tapi saya sudah gabungkan 5. Berarti yang keenam sekarang adalah rutin menghadiri majelis ilmu. Seperti insya Allah untuk menghadiri seperti sekarang. Akan beda iman kita sebelum hadir dan sesudah hadir. Ini sudah masyhur, gitu kan. Dan para sahabat sangat merindukan majelis Nabi SAW. Sampai dalam sebuah riwayat sahih riwayat Bukhari, Irbad ibn Sariyah yang masyhur radhiyallahu anhu mengatakan, suatu hari kami pernah mengerjakan sholat bersama Nabi SAW. Kemudian setelah sholat beliau menghadap ke arah kami lalu mengingatkan kepada kami peringatan yang melunakkan hati-hati kami dan membuat mata-mata kami menangis. Ya. Jadi memang majelis ilmu itu manfaatnya besar sekali. Jadi kalau antum bubar dan majelis ilmu ini merasa lebih dekat dengan Allah, lebih takut, takut berbuat maksiat, lebih semangat buat ibadah, itu efek ilmu. Kalau sekali antum hadir sejam 2 jam begini bisa berefek, bagaimana kalau setiap hari hadir? Bagaimana kalau setiap saat dengarkan? Yang ketujuh, sering berziarah kubur dan mengingat kematian. Ada murid seorang Imam Ahmad bernama Abu Talib. Dia berkata, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Abu Abdillah atau Imam Ahmad tentang bagaimana melunakkan hati. Maka beliau mengatakan, masuklah ke dalam pemakaman. Di situ sejenak, renungi dan usaplah kepala anak yatim. Apa yang kita saksi bahasan adalah masalah mendatangi kuburan. Sa'id ibn Jubair rahimahullah berkata, dan Rabi ibn Abi Rashid berkata, "Lau faraka dzikrul mauti qalbi sa'a khasyitu an yabsuda qalbi." Seandainya mengingat kematian terpisah dari hatiku sekejap saja, ya sempat aku tidak mengingat kalau aku akan mati, maka aku takut hatiku menjadi rusak. Juga Aisyah radhiyallahu pernah ditanya tentang keluhan masalah kerasnya hati. Maka beliau berkata, perbanyaklah mengingat kematian. Engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Jadi kalau kau selalu ingat mati, ingat kalau kau akan meninggal dunia, sesehat apapun badanmu, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, tetap kau akan meninggal dunia, maka hatimu akan lunak.
Kemudian wanita yang tadi minta nasihat kepada Aisyah pun mengerjakan. Setelah itu dia pun mendapat petunjuk di hatinya dan bersyukur tentang perasaan itu. Ya, subhanallah, saya berapa hari yang lalu saya sempat mendapatkan informasi dari teman-teman, ada seorang pengusaha, kalau tidak salah dari Kuwait. Orang ini kaya raya, punya pesawat pribadi, punya mobil, gudang di rumahnya, gudang emas, ada segala macam, kaya raya. Terakhir situ tulisannya, ujung-ujungnya dia ke sini. Jadi di foto, banyak foto tentang hartanya itu, pesawat pribadinya dengan warnanya, seragam dengan warna mobilnya, rumahnya, gudang emasnya, perhiasan-perhiasan, segala macam hal. Mobil yang mahal-mahal tertata di halaman dia. Terakhir di sebelahnya ada foto kuburan dia. Tanah, gundukan tanah sama batu di kepalanya. Itu bahasanya adalah, inilah akhir perjalanan seorang miliarder Kuwait. Bukan tidak boleh mengumpulkan harta, tapi harus sadar teman-teman, kita akan kembali ke sana. Dan sebagaimana kita lahir dalam kondisi hanya menggunakan satu kain selimut pada saat kita lahir, telanjang lahir kita juga meninggal begitu. Telanjang semua, nggak ada lagi nih jabatan, ya, semuanya perangkat-perangkat semua, ya ini tidak akan dibawa. Semua hanya jadi kenangan. Oh itu mobilnya fulan, oh itu sepatunya dia, oh itu istrinya, oh itu suaminya, oh itu anaknya. Selesai. Itu bahan ceritanya orang. Tapi antum bertanggung jawab sendiri depan Allah hari kiamat. Ingat itu. Akan mati. Hati-hati dengan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah berbuat baik dengan semua orang miskin. Orang yang susah. Ini yang keberapa? Yang ke-8. Berbuat baik. Jadi selalu melihat orang yang lebih susah dari kita teman-teman. Banyak orang subhanallah hatinya keras karena dia sengaja cari tempat yang eksklusif. Dia tidak pernah mau berbaur sama orang. Keluar tidak pernah mau lihat keadaan. Jalan lihat. Di Jakarta ini banyak sekali pelajaran bisa kita ambil. Rumah-rumah orang berdempetan. Kecil-kecil gang. Saya berapa kali masuk subhanallah pulang taklim naik motor. Renungi saya tadabbur jalan. Saya sambil merenung lihat bagaimana mereka ya. Kondisinya rumahnya. Mungkin kadang-kadang ada yang cuma 1,5 meter. Kali 1,5 meter duduk. Anaknya, suaminya di situ jual. Cuma saset-sasetan minuman. Sedikit hidup. Subhanallah. Itu dengan melihat itu kita jadi bersyukur kalau Allah kasih kita rumah lebih besar. Ada orang yang jalan kaki, ada orang yang dorong gerobak. Ada orang subhanallah pernah dorong gerobak saya temukan di daerah Pancoran. Gak ada sendalnya. Dia ambil bekas botol minuman, botol air mineral, itu digepengin sama dia. Di lubang bagian depan dekat kepala tutupnya itu, dipakai jadi sendal. Jadi dia jalan itu bunyi-bunyi sendal. Gak ada sendalnya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ada orang atau banyak orang yang hatinya keras. Lihat orang begitu nggak ada lunak hatinya, bantu ya akhi. Allah perlihatkan mata kita ke orang begitu itu untuk kita bantu. Bukan cuma lewat, oh ya sudah, orang miskin udah. Ada orang dulu di pinggir jalan, jelas bajunya kotor, jelas ngulurkan tangan, jelas ada kotaknya. Wah kayaknya pura-pura, kayaknya anak pinjaman, kayaknya begini. Bernegosiasi sama syaitan. Tugas kita kalau ada kesempatan ibadah, eksekusi. Bukan negosiasi. Hah? Ada kesempatan langsung kasih. Dan usahakan antum berlumba dengan siapapun. Ada orang miskin, jangan tunggu orang lain memulainya. Antum memulainya. Karena kalau kita memulai dan orang lain ikuti, kita akan panen pahala mereka semua. Kan begitu di zaman Nabi SAW kan. Waktu Nabi lihat orang-orang miskin datang, bajunya, badan mereka kurus. Wajahnya sampai merah kehitam-hitaman. Nabi sudah tahu orang miskin makan minta. Nabi naik ke mimbar motivasi para sahabat. Ayo bersedekahlah, ayo beginilah, ayo begitulah. Tidak akan berkurang harta seorang karena sedekah. Semua sahabat semangat. Tapi diam, nggak ada yang berdiri. Ada satu sahabat dari belakang maju langsung. Dia taruh kain, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dikorek kantongnya semua. Ini sedekah saya. Waktu lihat orang ini satu buat, satu masjid datang pada nyumbang semua. Apa kata Nabi SAW? Man dalla ala khairin kana lahu mithl ajri fa'il min ghairi yanqus min ajri fa'ili syai'a. Siapa yang menjadi penyebab orang lain melakukan perbuatan baik, dia akan panen pahalanya. Orang ini hanya karena dia memulainya, maka orang lain ikuti, dia panen semua pahalanya satu masjid. Banyak orang subhanallah dia tunggu dulu orang lain buat baru dia mau buat. Nah, kalau orang lain tidak buat ya sudah dia juga nggak buat. Kita malu pada tempatnya, malu kalau bermaksiat kepada Allah, malu kalau ambil bukan hak kita. Tapi kalau dalam beramal soleh nggak ada malu ini. Kerjakan. Bahkan kaidah syariah jelas. Dalam hal ibadah kita harus mendahulukan
diri kita dari orang lain. Kerjakan dulu baru ajak orang lain. Saf pertama kosong, masuk dulu. Jangan bilang silakan Pak, dia di saf kedua. Orang lain masuk surga atau dapat pahala lebih banyak, dia sedikit. Hah? Ini pernah saya kasih contoh begitu. Antum lagi naik mobil sama teman, ada orang miskin, ketuk-ketuk kaca. Dibukalah, teman antum menyumbang. Apa yang antum lakukan biasanya? Oh sudah, teman saya kan sudah bantu. Ya akhi, dan ukhti, lihat teman antum, dicatat pahala antum sendiri, cuma lihat. Seakan-akan, oh nanti dia dibalas surga, saya cuma lihat saja. Ikut, kasih. Kalau perlu kita duluan, itu orang miskin, berhenti dulu sebentar, kasih. Teman kita ikut, kita dapat pahala dia. Bersaing dalam itu. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Disitulah orang-orang mukmin harus saling bersaing dalam mengejar pahala itu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, kata beliau, إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبَكَ fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin hatimu lunak, menjadi baik, ya, hatimu lunak, maka berilah makan orang miskin dan usaplah selalu kepala anak yatim. Ya. Tentu di sini usap bisa mengusap secara fisik, ada hadis yang menyebutkan kalau seseorang mengusap kepala anak yatim maka berapa helai rambutnya yang tersentuh itulah pahalanya. Bentuk kasih sayang kepada mereka. Bentuk kasih sayang kepada mereka. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tentu di sini masuk namanya dalam masalah poin ini adalah berdoa, berzikir. Selalu dilakukan. Jangan pernah antum diam, dalam arti kata diam di sini tidak ada zikrullah atau doa. Antum ngomong atau zikrullah. Diam pun itu harus masuk dalam zikrullah, artinya tidak ngomong sama manusia tapi kita berzikir kepada Allah atau kita bertafakkur. Karena memang orang-orang yang sering berzikir, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, lagi di kereta api, lagi di bus, lagi di jalan, lagi naik motor, lagi istighfar terus. Baca salawat terus. Ya, baca la haula wala quwata illa billah. Terus ulang-ulangi zikrullah. Dan Allah mengatakan tentang masalah itu dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan tentram. Artinya dalam setiap keadaan maka pasti akan tentram. Begitu juga dengan doa. Rutin berdoa teman-teman sekalian. Walaupun itu bukan sesuatu hajat yang besar. Saya pernah berbagi kalau masih ingat. Misalnya antum mau keluar ke satu mall, mau belanja. Apa ruginya teman-teman? Mohon kepada Allah, ya Allah mudahkan parkiran buat saya. Ya Allah mudahkan makanan yang saya mau beli. Ya Allah mudahkan baju yang saya cari. Apa susahnya? Gak ada susahnya, tapi doa itu adalah ibadah. Bahkan kata Nabi SAW, doa wal ibadah. Doa itu yang rutin dikerjakan adalah inti daripada ibadah itu sendiri. Kalau kita nggak biasa berdoa, maka susun kata-kata pun doa kita tidak ada. Tapi kalau kita sudah rutin berdoa, maka nanti Allah akan datangkan di hati kita, ya terlintas di benak kita, terlucap di lisan kita, doa-doa yang kita tidak pernah berpikir sebelumnya. Saya berapa kali temukan gitu, karena kita rutinkan antara azan, iqamah, azan, doa. Ada kesempatan berdoa. Maka ada saja subhanallah kadang-kadang saya lagi berdoa. Kalimat ini tidak terlintas di benak saya, tapi kita sebutkan. Ya Allah berikan ini, ya Allah berikan itu. Ternyata dengan rutinnya kita melakukan itu, maka akan menjadi sebuah tambahan atau Allah akan berikan tambahan dalam ibadah itu sendiri. Jadi doa sama zikrullah adalah penutupan dari bahasan kita ini insyaAllah. Semoga Allah SWT menjadikan kita yang memiliki hati yang lunak, terisi dengan keimanan dan selalu beristiqomah dalam ibadah kepada Allah SWT sampai ajal datang nanti insyaAllah dan Allah ridho kepada kita. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan diganti dan dimaafkan oleh Allah SWT, diganti menjadi pahala tentunya. Baik insyaAllah kita akan bertemu lagi di Rabu akan datang dengan izin Allah SWT. Dan hari Sabtu insyaAllah akan ada serial sahabat kita seperti biasa. Saya mengajak teman-teman untuk datang dan juga menyebarluaskan informasi itu. Kita akan menjawab atau menjelaskan insyaAllah sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.